Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Kita ketemu lagi di manajemen kualitas. Sekarang kita akan membahas tentang modul 3. Modul 3 ini akan membahas tentang just in time. Dalam modul 3 ini nanti kita akan ada 4 submodul atau 4 kegiatan belajar. Yang pertama tentang pengertian dan implikasi just in time. Lalu yang kedua tentang implikasi strategi just in time. Yang ketiga tentang strategi penerapan just in time. Dan yang terakhir adalah pengukuran dan penggunaan MRP atau Material Requirement Planning dan just in time. Nah, sebelum kita berbicara banyak hal mengenai just in time, terlebih dahulu kita ingat kembali bahwa sasaran suatu organisasi yang harus dicapai itu ada 4 hal, yaitu kualitas, biaya yang rendah, fleksibilitas yang tinggi, responsif atau cepat tanggap. Nah, dari sini itu terlihat bahwa keempat hal tersebut sebenarnya saling berkaitan. Antara kualitas yang dimaksud di sini adalah kualitas produk atau jasa dan kualitas pelayanan atau jasa. Untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas, maka organisasi itu harus mampu bertindak secara cepat dan mampu menanggapi berbagai perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, selain itu untuk menghasilkan produk yang berkualitas, organisasi juga harus menekan biaya yang timbul karena adanya pemborosan. Dalam hal ini, fleksibel dalam penggunaan alat dan proses produksi yang memproduksi berbagai macam produk dalam suatu waktu produksi, sehingga organisasi atau perusahaan dikatakan fleksibel juga dapat mendukung kualitas produk dan kualitas organisasi atau perusahaan. Selain itu, biaya yang rendah juga dapat dicapai bila organisasi mampu menghasilkan produk yang berkualitas, fleksibel dalam proses produksi, dan mampu menanggapi perubahan yang cepat. Jadi, kualitas itu bisa didapatkan dengan kolaborasi antara fleksibel yang tinggi, biaya yang rendah, dan respon yang cepat terhadap kebutuhan konsumen. Di sini konsep dasar proses tepat waktu atau just in time itu adalah memproduksi output yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada setiap tahap proses dalam sistem produksi dengan cara yang paling ekonomis atau paling efisien. Jadi, istilahnya itu biasa kalau misalnya kita sering dengar right man in the right place and the right way. Itu adalah orang yang tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat dengan cara yang tepat. Istilahnya di sini semuanya harus tepat agar tidak ada yang namanya pemborosan. Nah, just in time ini didasarkan pada 8 kunci utama, yaitu menghasilkan produk yang sesuai jadwal permintaan, memproduksi dalam jumlah kecil, menghilangkan pemborosan, memperbaiki aliran produksi, menyempurnakan kualitas, orang-orang yang tanggap. Orang-orang yang tanggap di sini itu maksudnya adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga bisa melihat jika terdapat perbedaan atau perubahan pada sistem yang ada di sekitar mereka. Lalu yang ketujuh adalah menghilangkan ketidakpastian. Lalu yang 8 adalah penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Nah, just in time itu adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk menghilangkan semua pemborosan dalam suatu sistem, di mana konsep dasar just in time itu adalah hanya memproduksi apa yang dibutuhkan, yaitu tepat sasaran tanpa adanya pemborosan. Dalam hal ini, keuntungan dari penerapan just in time itu adalah berkurangnya lead time, berkurangnya waktu tunggu, lalu kualitas menjadi lebih baik, berkurangnya berbagai bentuk persediaan, meningkatnya fleksibilitas manufaktur, dan meningkatnya produktivitas. Di sini, dengan kita fleksibel, respon cepat, dan juga kita berusaha untuk mengurangi biaya, itu semua akan mendukung
mendukung pengurangan pemborosan atau akan mendukung berhasilnya keuntungan dari penerapan just in time. Lalu hubungan just in time dengan total quality management. Di sini antara just in time dengan total quality management itu memiliki kesamaan, di mana mereka itu sama-sama fokus pada kinerja manufaktur, fokus pada perawatan yang bersifat preventif. Bersifat preventif artinya menghindari terjadinya kerusakan. Jadi just in time dan juga total quality management itu sangat mencegah terjadinya yang namanya kerusakan, sehingga mereka itu akan merawatnya, menjaganya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kerusakan. Lalu yang ketiga, fokus pada pengembangan karyawan. Yang keempat, peran pengendalian kualitas proses manufaktur. Yang kelima, peran kepuasan pelanggan. Yang keenam, kepentingan manajemen partisipatif. Oke. Lalu selanjutnya, di sini antara just in time dengan total quality management saat dua-duanya itu diterapkan. Jadi istilahnya saat kita melihat ada sebuah sistem menerapkan total quality management dan juga just in time, maka penerapan dari kedua sistem ini akan menimbulkan adanya sinergi yang ditunjukkan dengan kemampuan pencapaian kinerja yang diharapkan. Seperti itu. Jadi antara just in time dengan TQM itu tidak bisa terpisahkan, istilahnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh wujud sinergi yang bisa diwujudkan dengan total quality management dan dengan just in time. Dalam hal ini, saat total quality management dan just in time itu dijalankan, maka sinergi itu akan terbentuk dan penerapan antara TQM dan just in time itu akan mampu mencapai kinerja yang diharapkan oleh perusahaan. Dimana di sini sinergi dalam TQM dan just in time itu dijelaskan dalam lingkupnya kegiatan strategik, sasaran, prinsip, dan elemen-elemennya. Dimana di sini untuk lingkup TQM itu tuh lingkupnya company wide customer dan subkontraktor. Sedangkan just in time itu manufacturing center dan subkontraktor. Jadi kalau mereka digabung jadi satu, artinya luar dalam dari organisasi itu pasti akan difikirkan. Lalu untuk kegiatan strategiknya sama-sama mereka strategik, manajerial, dan operasional. Untuk sasarannya, TQM itu bersasaran pada laba, kepuasan pelanggan, kualitas total, sedangkan just in time itu pada pengurangan biaya, perbaikan produktivitas, dan pengurangan pemborosan. Nah, pengurangan pemborosan ini adalah kunci dari just in time, di mana prinsipnya di dalam just in time itu ada istilahnya jidoka. Jidoka itu adalah sebuah sistem yang dengan otomatis kita bisa melihat adanya sebuah perubahan pada sistem atau adanya sebuah kerusakan. Nah, di sini salah satu yang ada di dalam jidoka itu adalah pokayoke. Pokayoke itu adalah gimana kita mudah untuk melihat keadaan yang sudah tidak sesuai dengan keadaan awalnya gitu. Misalnya ada skrup gitu ya. Skrup itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Saya mau kasih contoh skrup yang negatif. Di skrup yang negatif, kalau misalnya kita mau ngecek skrupnya itu tuh udah masih apa ya istilahnya itu, masih pas atau sudah buka, itu tinggal kita bikin garis aja di bagian minusnya. Maka saat minusnya skrup itu tuh tidak lurus pada garis, artinya skrup itu udah buka, dan artinya itu perlu kita perbaiki atau perlu kita
seseti lagi gitu ya. Oke. Nah, di sini karena antara just in time dengan total quality management itu tidak bisa terpisahkan, maka kita bisa lihat bagaimanakah pengaruhnya mereka itu saat mereka dijalankan sendiri-sendiri dan saat mereka dijalankan bersama-sama. Nah, di sini dari gambar yang ada di slide itu terlihat bahwa dalam pandangan tradisional, di mana just in time dan TQM itu digunakan secara terpisah, ternyata hasil tingkat efektivitasnya itu tuh rendah. Nah, lalu selanjutnya hubungan just in time dan TQM dari pandangan konsep dan filosofi dan implementasi. Di sini, saat misalnya dia itu dijalankan tetapi masih istilahnya masih belum menyatu, itu efektivitasnya itu tuh masih belum tinggi, masih terbilang sedang. Nah, selanjutnya lagi, apabila penerapan just in time dan TQM itu dilakukan secara bersama-sama, di mana just in time itu adalah bagian dari TQM, maka sinergi mereka itu akan terlihat dengan hasil efektivitas tinggi yang bisa mereka hasilkan. Terintegrasi. Kok di sini mereka dikerjakan, tetapi kan mereka tidak terintegrasi, tidak saling menyatu gitu, tidak saling berhubungan. Mereka dikerjakan sendiri-sendiri seperti itulah. Itu tuh efektivitasnya masih belum bisa tercapai. Lalu selanjutnya, strategi dalam just in time itu adalah strategi yang fokus pada perbaikan berkelanjutan. Dan strategi dalam just in time itu ada 6, di mana satu, mereka itu memproduksi secara campur atau merata, secara campur merata. Yang kedua, mereka itu mengurangi waktu persiapan atau setup time dengan cara mengadakan hubungan dekat dengan pemasok. Jadi mereka itu akan mencari just in time strategi atau teorinya just in time. Kalau misalnya untuk mencari seorang supplier, itu kalau bisa jangan banyak-banyak supplier, sedikit supplier saja, tapi jalin kerjasama yang baik antar supplier itu, sehingga kita bisa menjadi pelanggan supplier itu, dan hubungan antara supplier dengan kita itu bagus, sehingga itu bisa mendapatkan keuntungan bagi kita untuk mengurangi waktu persiapan. Sedangkan strategi yang ketiga adalah tanggap terhadap hubungan dengan pemasok. Di sini ini dengan cara satu kali pemesanan bahan baku, namun pengirimannya mengikuti kebutuhan proses. Jadi istilahnya kita tuh hanya akan memasok untuk jumlah yang kita butuhkan, tidak memasok dalam jumlah berlebih-lebih gitu. Karena jumlah berlebih itu artinya akan ada inventory, yang artinya akan ada pemborosan di situ, pemborosan tempat atau space untuk menaruh inventory, untuk merawat inventory, seperti itu. Lalu yang keempat, kualitas pada sumbernya. Kualitas pada sumbernya ini adalah kita bangun proses yang berkualitas dari awalnya. Jadi istilahnya kualitas pada sumbernya itu artinya sebisa mungkin kita jalankan proses produksi itu harus berkualitas prosesnya dari sejak awalnya, sehingga tidak akan terjadi yang namanya defect atau kerusakan di tengah prosesnya ataupun di akhir prosesnya. Lalu yang kelima, penekanan pada aliran proses. Ini kalau proses just in time itu biasanya mereka menggunakan proses produksi yang kita namakan pull system atau proses produksi tarik, yaitu kita buat sesuai dengan yang diminta atau bisa dibilang dengan make to order. Lalu selanjutnya, di dalam proses just in time, orang itu digunakan sebagai penyelesai masalah atau
people as a problem solver. Dengan maksudnya apa ini di sini? Maksudnya adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita harus melibatkan seluruh personil dalam organisasi atau perusahaan. Jadi di situ akan terbentuk kerjasama yang bersama-sama dan saling sharing atau berbagi pengetahuan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal permintaan. Di sini dalam just in time dia itu tuh menggunakan sistem aliran proses yang kita namakan sebagai pull system production, yaitu dimana kita melihat kita memproduksi sesuai dengan apa yang diminta. Jadi misalnya konsumen itu meminta 10, ya kita produksi 10. Mereka meminta 15, ya kita produksi 15. Seperti itu. Nah, di sini mereka menggunakan yang namanya sistem Kanban, di mana sistem Kanban ini akan digunakan dalam proses produksinya untuk menunjukkan kepada proses selanjutnya atau proses sebelumnya berapakah yang dibutuhkan oleh proses depannya, seperti itu. Nah, kalau sistem tradisional itu adalah sistem yang push system. Push system adalah sistem dorong. Sistem dorong itu adalah sistem yang kita nggak melihat, terserah mau customer itu mau meminta berapa. Tapi yang pasti kita punyanya 10, ya kita kasih 10, padahal customer butuhnya cuma 2. Nah, kalau sistem produksi yang tradisional ini itu termasuk sistem produksi yang kita bilang menghasilkan pemborosan. Kenapa? Karena yang kita produksi belum tentu akan terkonsumsi oleh konsumen. Karena kita memproduksi bukan dari sudut pandang konsumen, tapi kita memproduksi dari sudut pandang kemampuan kita. Mampunya produksi berapa itu yang kita kerjakan. Padahal bukan sebanyak itu mungkin yang diinginkan oleh konsumen. Sehingga di situ dibilang bahwa sistem ini adalah sistem yang menghasilkan pemborosan. Karena tidak pasti berapa yang nanti akan terkonsumsi dari apa yang kita produksi, begitu. Nah, untuk itu salah satu cirinya dalam just in time itu adalah memproduksi dalam jumlah kecil. Nah, di sini itu yang seperti apa? Just in time itu menghendaki produksi dalam jumlah kecil. Yang dimaksud dalam jumlah kecil itu adalah sesuai dengan permintaan pelanggan, dengan pola produksi campur merata, terutama bagi perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk, agar tidak ada yang namanya inventory atau pemborosan. Nah, dalam menghilangkan pemborosan, just in time ini memiliki 6 prinsip, yaitu 1. Mengurangi jumlah barang yang datang. Mengurangi jumlah barang yang datang karena kita melakukan strategi tanggap terhadap hubungan dengan pemasok. Artinya kita hanya akan memesan kepada pemasok jumlah yang hanya kita butuhkan. Jadi kita bisa mengurangi jumlah barang yang datang. Lalu yang kedua, menghilangkan persediaan penyangga atau yang sering kita kenal dengan yang namanya persediaan pengaman, atau yang biasanya dibilang dengan safety stock atau buffer inventory. Kita hilangkan semua itu. Terus kalau misalnya kita hilangkan semua itu, kalau misalnya ada ternyata pelanggan yang pengen membeli produk kita dan kita nggak punya, gimana gitu misalnya. Loh, di sini itu kan kita punya hubungan baik dengan konsumen. Saat memang kalau make to order itu pasti ada yang namanya lead time atau waktu tunggu bagi konsumen untuk kita selesai produksi gitu ya. Nah, di sini dengan adanya hubungan baik antara kita dengan dengan supplier atau pemasok, maka kita tidak perlu menyediakan yang namanya persediaan penyangga atau persediaan pengaman. Karena apa? Karena saat kita punya hubungan baik dengan pemasok, maka kapanpun kita butuhkan, pemasok itu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Itulah hasil dari yang
yang dinamakan dengan kita punya kerjasama yang bagus dengan pemasok. Dengan kita punya kerjasama yang bagus dengan pemasok, kita akan mengurangi waktu setup kita, yang artinya kita bisa tetap juga cepat untuk merespon ke kebutuhan konsumen walaupun tanpa yang namanya persediaan penyangga. Oke, lalu prinsip yang ketiga dalam just in time adalah mengurangi biaya pembelian atau pemesanan barang. Nah, hal ini itu didukung dengan jumlah pemesanan dalam jumlah besar. Tetapi barang yang datang ke perusahaan tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan saja. Jadi gini, kita bisa mengurangi biaya pembelian itu adalah dengan kita tidak sering-sering beli. Namun di sini bukan berarti kita juga beli dalam jumlah yang besar. Karena kalau kita beli dalam jumlah yang besar, memang kita murah biaya pembeliannya, tapi kita harus menanggung biaya inventorinya. Nah, di sini ini kita kalau bisa pesannya juga nggak sering, tapi yang saat kita pesan itu tuh kita sesuaikan. Kadang-kadang untuk kondisi yang seperti ini kita perlu untuk mengimplementasikan atau menggunakan yang namanya agregat planning, atau kita agregatkan semuanya atau kita gabungkan semuanya, setelah itu baru kita pesan gitu ya. Lalu yang keempat adalah memperbaiki penanganan bahan atau barang. Selanjutnya yang kelima, tercapainya persediaan dalam jumlah kecil. Itu seperti yang sudah dibahas tadi ya, tidak adanya persediaan atau misalnya terpaksanya ya dalam jumlah kecil. Lalu yang keenam, mendapatkan pemasok yang dapat dipercaya. Lalu selanjutnya, dalam memperbaiki aliran produksi, itu kita menggunakan 5 strategi disiplin untuk menghilangkan pemborosan. Yang mana biasanya kalau di Jepang, ini kita ambil istilah ini itu tuh dari Jepang ya. Ini kita namakan strategi ini adalah strategi Kaizen. Kaizen itu terdiri dari 5S. Seiri, Seito, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Yang mana kalau dalam bahasa Indonesianya itu kita namakan Kaizen itu adalah 5R atau ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, di sini dengan kita menerapkan 5S itu, maka pemborosan yang terjadi itu bisa dihilangkan. Nah, di sini ada prinsip manajemen kualitas dalam just in time, di mana prinsipnya adalah memelihara pengendalian proses dan membuat semua orang bertanggung jawab terhadap tercapainya kualitas. Lalu yang kedua, meningkatkan pandangan manajemen terhadap kualitas. Lalu yang ketiga, terpenuhinya pengendalian kualitas dengan tegas. Yang keempat, memberikan wewenang kepada karyawan untuk mengadakan pengendalian kualitas produk. Yang kelima, menghendaki koreksi terhadap cacat produk atau para karyawan. Yang keenam, tercapainya inspeksi 100% terhadap kualitas produk. Yang ketujuh, terpenuhinya pemeliharaan secara rutin oleh karyawan. Yang kedelapan, perbaikan kualitas secara terus-menerus. Yang kesembilan, tercapainya komitmen terhadap pengendalian kualitas jangka panjang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa just in time itu akan menekankan pada perbaikan proses dengan menekankan pada perbaikan personilnya dengan mengadakan perubahan budaya, Dari situlah prinsip-prinsip manajemen kualitas ini tuh muncul. Oke, selanjutnya tadi salah satu prinsipnya dalam just in time adalah orang-orang yang tanggap. Orang-orang yang tanggap itu adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungannya. Orang yang peka terhadap lingkungannya. Dimana contoh dari orang-orang yang tanggap ini adalah kita di sini itu
para karyawan itu diminta bisa responsif terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu, di sini itu just in time itu menggunakan konsep untuk dengan cepat mengetahui adanya kesalahan dalam sistem. Nah, di sini biasanya caranya itu dengan menggunakan cara otomatis ya, atau cara otomasi yang kita namakan dengan Jidoka. Di dalam Jidoka itu ada yang namanya Pokayoke. Pokayoke itu adalah cara untuk cepat mengetahui kesalahan dalam sistem dengan mudah. Yaitu caranya, contohnya itu adalah yang tadi saya bilang, misalnya ada mur gitu ya, mur sama baut. Itu kita contohkan murnya itu adalah mur yang minus ya. Kita cukup tarik garis aja untuk mengetahui apakah dia udah longgar atau masih masih seset gitu. Nah, dalam hal ini just in time itu mengharapkan adanya orang-orang yang tanggap sehingga saat ada penyimpangan dalam sistem itu bisa segera diketahui dengan mudah dan bisa segera ditangani. Lalu selanjutnya adalah menghilangkan ketidakpastian. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa just menghilangkan ketidakpastian dan komitmen jangka panjang. Di sini ini terlihat bahwa just in time itu menuntut adanya kepastian yang meliputi kepastian mengenai produk yang baik untuk tidak cacat dan dengan karakteristik yang sesuai keinginan pelanggan. Jadi istilahnya just in time itu menginginkan produk itu harus pasti baik dan tanpa cacat, dan pasti bahwa karakteristiknya itu sesuai dengan pelanggan. Untuk itu, komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan itu juga harus baik agar kita tahu karakteristik yang diminta oleh pelanggan itu seperti apa, sehingga kita tidak melakukan kesalahan dalam memproduksi produk agar produk itu sesuai dengan karakter yang emang diinginkan oleh pelanggan, sehingga tidak ada yang namanya pemborosan. Nah, selain itu just in time itu menghendaki adanya komitmen jangka panjang untuk mengadakan pemeliharaan dan pencegahan sehingga dapat mengurangi pemborosan. Oke. Ini adalah siklusnya peningkatan produktivitas, di mana di situ dimulai dari just in time membantu mengidentifikasi masalah dan proses sampai nanti masuk ke dalam peningkatan penjualan dan pangsa pasar, lalu mempengaruhi keinginan untuk peningkatan produksi, dan akhirnya itu menjadi sebuah siklus peningkatan produktivitas yang dilakukan oleh just in time. Nah, ini adalah contoh penerapan just in time di dalam manufaktur. Ini itu adalah contoh layout yang menggunakan strategi lama. Ini adalah contoh layout tanpa just in time atau layout tradisional. Oke, lalu setelah diberikan oleh dimana kita lihat layout tradisional ini kan istilahnya penataannya kurang terstruktur ya. Lalu kita terapkan just in time dan layoutnya akan menjadi seperti ini, lebih terstruktur. Oke. Dan ini akan bermanfaat untuk mengurangi pemborosan. Lalu selanjutnya, model fungsional dalam just in time. Nah, dari gambar di slide ini itu tampak bahwa untuk mengurangi pemborosan seperti apa yang dikehendaki dalam just in time itu diperlukan 3 elemen utama, di mana elemen pertama itu adalah tanggap terhadap orang-orang dalam sistem atau organisasi, di mana tanggapan terhadap orang tersebut itu bisa berupa keterlibatan personil dalam organisasi dalam membuat keputusan. Hal ini akan berdampak pada total quality management. Lalu untuk elemen yang kedua itu adalah sistem produksi, yang mana just in time itu menerapkan sistem produksi yang merupakan sistem produksi tarik atau pull production, yang mana kita hanya akan memproduksi sesuai dengan kebutuhan konsumen atau sesuai dengan yang diminta oleh konsumen. Sedangkan yang ketiga, elemen ketiga
elemen ketiga adalah syarat-syarat dalam proses perencanaan yang meliputi tersedianya peralatan secara maksimum, TQM, perubahan minimum, layout fisik yang optimal, karyawan yang terlatih, dan standarisasi operasi. Nah, dari situ ketiga elemen tersebut itu harus berjalan dengan seimbang dan proporsional sehingga penerapan just in time dapat berhasil dengan baik. Di mana keberhasilan dalam penerapan just in time itu akan berdampak pada berkurangnya persediaan, pencapaian kualitas, dan perbaikan atau peningkatan produktivitas. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang just in time dalam produksi jasa. Kriteria industri jasa yang dapat menerapkan just in time itu adalah: satu, sistem jasa itu menghasilkan produk yang intangible atau tidak berwujud. Intangible atau tidak berwujud. Yang kedua, sistem jasa itu menghasilkan output yang bervariasi dan tidak standar. Oke ya. Selanjutnya, sistem jasa itu tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Ya, karena juga nggak ada inventory ya bentuknya jasa ya. Lalu yang keempat, sistem jasa itu membutuhkan kedekatan hubungan dengan pelanggan. Yang kelima, sistem jasa tidak dapat menghasilkan produk massal. Yang keenam, sistem jasa adalah padat karya yang mendekati pelanggan. Lalu yang ketujuh, pengukuran dalam sistem jasa itu bersifat subjektif. Itu adalah karakter-karakter perusahaan jasa yang dapat menerapkan just in time. Lalu selanjutnya, penggunaan Material Requirement Planning atau MRP di dalam just in time. Nah, di sini itu kita melihat perbandingan sistem MRP2 just in time yang sendiri-sendiri, lalu sistem yang sudah menerapkan MRP2 dan just in time menjadi satu. Dimana dari tabel itu saat dibaca detail itu bisa disimpulkan bahwa sistem MRP atau Material Requirement 2 dan just in time yang dikerjakan secara bersama-sama itu merupakan penggabungan dari sistem MRP 2 dan sistem just in time yang keduanya sama sekali berbeda, bahkan cenderung bertolak belakang. Sehingga untuk dapat menerapkannya memerlukan beberapa taktik, yaitu meliputi meningkatkan fleksibilitas dalam kebijaksanaan, meningkatkan fleksibilitas karyawan, menyusun layout, dan menggunakan dan yang keempat adalah pengubahan dalam kebijakan pemesanan dan pelanggan. Nah, di sini seperti halnya kita lihat dari awal aja, file material penyimpanan MRP itu multi state, just in time itu single state. Oke ya. Nah, di sini kita harus berusaha untuk bisa menggabungkan dua sistem itu, karena kalau dua sistem itu digabungkan, maka sistem itu bisa bersinergi yang terwujud dalam tercapainya tujuan perusahaan. Namun di situ memang nggak mudah, dimana tadi ada beberapa strategi untuk bisa menggabungkan antara sistem MRP dengan just in time. Nah, di sini kita sudah pada di akhir perkuliahan. Untuk materi kali ini tentang just in time, kita bisa simpulkan bahwa just in time itu adalah strategi untuk meningkatkan produktivitas dengan cara mengurangi pemborosan. Karena artinya saat kita mengurangi pemborosan, artinya kita mengurangi hal-hal yang tidak perlu dilakukan, sehingga artinya kita bisa produktif atau efisien dalam menggunakan waktu kita. Lalu penerapan just in time dan TQM itu akan membangun sinergi yang dapat mencapai kinerja yang diinginkan, yaitu meningkatkan produktivitas dan berkualitas.
Lalu yang selanjutnya, hubungan antara MRP dengan just in time. MRP itu sangat berpengaruh pada just in time dalam mengurangi pemborosan pada penentuan ukuran produksi. Oke, begitu dari saya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.